Hai, selamat datang di Logistic Engineering Warehouse bersama Logic. Sebelumnya, perkenalkan ini Okun dan ini Dev. Ada apa nih? Di sini kita akan memperlihatkan aktivitas apa saja yang ada di Suara siapa tuh? Stop, diam dulu. Saya Logic. Di sini saya akan menuntun kalian untuk melakukan aktivitas pergudangan di Logistic Engineering Warehouse. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi pekerja 1 dan pekerja 2. Silahkan memakai APD yang telah disiapkan. Mari Mas. Oh iya, makasih Pak. Kebalik. Pakai helm tuh yang ada penguncinya di belakang. Jangan kekencangan dan kelonggaran nanti jatuh. Oh gitu APD ya. dan helm ini sangat penting untuk melindungi dari potensi kecelakaan yang terjadi di warehouse dan untuk menunjukkan identitas pekerja atau visitor. Ayo kita masuk ke dalam warehouse. Gudang atau warehouse merupakan komponen penting dari rantai pasokan. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan barang baik yang masih berupa bahan mentah atau baku, in process, ataupun siap didistribusikan. Di area gudang ada beragam kegiatan, mulai dari penerimaan raw material atau setengah jadi dari tempat lain, menyimpannya, hingga mengirimkannya kembali ke lokasi atau bangunan lain. Ngomong-ngomong Dev, di gudang tuh ada aktivitas apa aja sih? Jadi di gudang tuh ada 6 aspek utama logistik. Yang pertama ada penerimaan, penyisihan, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan terakhir pengiriman. Good job, Dev. Selanjutnya, untuk menciptakan suasana gudang yang aman dan nyaman, maka perlu dilakukan patroli gudang dan pemberian alat keamanan lain sebagai penunjang keamanan gudang. Tapi, gudang ini juga memiliki alat penunjang lain. Salah satunya adalah fire sprinkler and alarm system. Fire sprinkler adalah mekanisme penyiraman air untuk memadamkan api di dalam sebuah ruangan. Sprinkler head adalah bagian dari sistem sprinkler yang akan melepaskan air ketika terkena panas dari api.
Fire Sprinkler Alarm System atau FAS adalah sistem penanda bahaya untuk mendeteksi keberadaan api yang tidak diinginkan dengan memonitor perubahan lingkungan yang terkait dengan pembakaran. Apabila hal tersebut terjadi, maka alarm sistem akan berbunyi dan fire sprinkler akan mengeluarkan air secara otomatis. Untuk menjaga fasilitas gudang, perlu dilakukan perawatan secara rutin setiap hari. Hal pertama adalah melakukan pembersihan dan sanitasi, yaitu memastikan barang atau palet tersusun pada tempatnya dan tidak menghalangi jalur area alat material handling, membersihkan dari sampah, membersihkan segera jika terdapat cairan tumpah di area gudang, mengepel lantai dari kotoran, noda dan tanah di area yang memiliki lalu lintas tinggi, bersihkan dan simpan alat kebersihan sesuai pada tempatnya, lakukan inspeksi kebersihan dan kondisi alat material handling. Permisi, izin mengirimkan paket untuk Logistik Engineering Warehouse dari PT Citra Indonesia. Ya mas, dari PT Citra Indonesia ya? Betul, boleh saya foto dulu ya mas? Terima kasih mas. Udah dicek belum? Belum. Kok langsung dimasukin? Harusnya tuh waktu ada barang masuk dicek dulu buat ngedata barang apa aja yang masuk. Oke mas. Hal yang pertama kali dilakukan saat barang datang adalah 1. Mengecek kondisi barang yang diterima, 2. Melaporkan ke atasan, 3. Mencatat dalam kartu barang, 4. Menandatangani BA penerimaan barang, dan yang terakhir menyimpan atau mendistribusikan barang sesuai fungsi dan kegunaannya. Pallet truck digunakan untuk mempermudah proses pengangkutan barang. Nah, lihat itu merupakan contoh yang tidak layak ditiru. Proses pengangkutan barang sebaiknya dilakukan dengan pallet truck, karena pallet truck adalah jenis kendaraan industri yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan barang di area gudang atau pabrik. Kendaraan ini dirancang untuk menggantikan upaya manual dalam mengangkat dan memindahkan palet atau barang dalam jarak dekat. Konveyor ini berguna untuk mengalirkan barang dan meminimalisir upaya manual yang dilakukan pekerja. Operator, aku lempar ya. Ini adalah perilaku yang salah dalam penggunaan konveyor. Hal pertama yang dilakukan dalam pengoperasian konveyor adalah memastikan semua operator telah mendapatkan pelatihan yang diperlukan mengenai sistem roller konveyor. Selanjutnya, pastikan jalur roller konveyor bersih dan bebas hambatan. Pastikan barang yang akan diangkut telah ditempatkan dengan benar pada roller konveyor. Pastikan kecepatan roller konveyor sesuai dengan kapasitas dan jenis barang yang diangkut dan jangan biarkan operator berdiri di atas atau dekat dengan roller konveyor saat beroperasi. Kegiatan selanjutnya adalah pemisahan barang. Cut, tawa capek. Udahan aja, gue cabut nih. Tenang. Mari kita lanjutkan. Karena tadi terdapat beberapa masalah, maka dari itu terdapat pergantian pemeran. Iya, kamu Ayah. Setelah melewati proses konveyor, maka barang akan disortir berdasarkan alamat tujuan. Selanjutnya, pembuatan logo brand dimulai dengan pembuatan desain brand yang dipotong menggunakan mesin cutting. Langkah pertama menggunakan mesin cutting adalah tekan tombol on pada mesin, lalu letakkan desain pada alas vakum yang sudah disiapkan di mesin cutting flatbed, dan atur posisi head cutting dengan menekan tombol arah panah. Tekan set sampai muncul menu speed dan force. Atur force dan speed dengan menggunakan tombol arah panah. Tekan enter untuk proses cutting dan creasing. Mesin akan otomatis membaca desain atau cetakan produk, kemudian memotong desain atau cetakan produk tersebut.
Packaging adalah kemasan atau material yang berfungsi untuk melindungi dan memudahkan konsumen membawa produk. Selain itu, packaging juga bisa menjadi daya tarik yang mengundang pembelian suatu produk. Packaging juga berfungsi untuk menyampaikan informasi produk kepada konsumen. Dev, Aya, cut. Ini bukan drama Korea. Maaf. Langkah-langkah dalam melakukan pengepakan barang adalah persiapkan barang, pastikan kebenaran stok gudang dan sistem, serta mutu produk dan bahan pengemasan. Pilih kemasan yang sesuai untuk barang yang akan dikirim atau disimpan. Pastikan kemasan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan pastikan barang terbungkus dengan rapi dan aman terlindungi. Lalu, jangan lupa untuk memberikan label produk yang berisi alamat tujuan, nama penerima, dan nomor pelacakan. Pastikan setiap kemasan diperiksa dan divalidasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Setelah melalui semua proses yang ada di gudang, langkah terakhir pada aktivitas pergudangan adalah shipping atau pengiriman. Berikut langkah-langkahnya. Pelanggan memberikan informasi kepada operator mengenai spesifikasi pesanan, yaitu jenis produk, jumlah, informasi pengiriman, dan alamat pengiriman. Operator akan memasukkan informasi pengiriman ke dalam sistem dan memberikan informasi tersebut ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mempersiapkan dokumen pengiriman dan memberikan instruksi pengambilan barang ke picker di bagian gudang. Bagian pengiriman akan menerima barang yang telah disiapkan oleh bagian gudang atau picker. Barang akan dikirim melalui jasa pengiriman yang telah ditentukan. Setelah menyaksikan berbagai aktivitas ini, kita dapat mengetahui apa saja aktivitas yang ada di dalam gudang, dimulai dari fasilitas, perawatan gudang, receiving, penggunaan beberapa material handling yang ada di logistik engineering warehouse, melakukan sortation, pengepakan barang, dan melakukan shipping. Maka dari itu, demi kelancaran aktivitas dalam pergudangan, kita perlu meningkatkan koordinasi tim untuk menghindari kesalahan data atau miskomunikasi. Selain itu, staf warehouse juga harus berkoordinasi dengan divisi lain untuk memastikan pengelolaan gudang berjalan dengan baik dan lancar agar terciptanya efisiensi dan keamanan dalam menjalankan operasi warehouse. Very good, very well.